wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Milati Hanifa dengan NIM 124210013. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi Pancasila saya tentang radikalisme dan korupsi. Topik yang akan saya sampaikan hari ini yaitu Pancasila sebagai landasan utama dalam melawan radikalisme dan korupsi di tengah tantangan global, khususnya dalam pendidikan anak-anak di RA Persis 0250 Cihamerang. Periode usia dini yang merupakan masa fondasi krusial dalam pembentukan karakter seseorang individu, memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Di antara nilai-nilai tersebut, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanaman prinsip-prinsip ini sejak usia taman kanak-kanak atau TK akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas. Alasan dibalik pelaksanaan observasi ini adalah agar prinsip-prinsip Pancasila dapat tertanam kuat sebagai landasan hidup yang mudah dipahami dan menyenangkan bagi siswa TK, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki moralitas yang baik, mencintai tanah air, bersikap toleran, dan menyadari risiko dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk radikalisme dan korupsi. Di RA Persis 0250 Cihamerang, upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang secara interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Integrasi nilai-nilai ini tak hanya terbatas pada penyampaian materi secara lisan, tetapi juga diinternalisasikan melalui dongeng yang syarat pesan moral. Permainan peran yang memungkinkan anak menjelajahi situasi dan konsekuensi dari perilaku jujur dan tidak jujur, serta dalam aktivitas sehari-hari yang terstruktur seperti mengantri dengan sabar, berbagi mainan dan alat belajar dengan teman, serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjaga barang bersama. Bahasa yang sederhana digunakan oleh para pendidik di RA agar anak-anak dapat memahami konsep abstrak seperti korupsi dengan lebih baik. Mereka menyampaikannya dengan kalimat konkret seperti tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita ya, atau kita harus jujur dalam kata dan tindakan untuk mendapat kepercayaan. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan pada anak-anak sejak usia dini. Dari data yang telah saya kumpulkan terlihat bahwa sebagian besar anak-anak di sini sudah mulai memiliki pemahaman sedikit tentang konsep korupsi. Mereka juga menunjukkan perkembangan yang positif, contohnya menjadi lebih jujur ketika menceritakan hal-hal dan lebih ingat serta bersedia bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kecil yang diberikan oleh ibu guru. Oleh karena itu, kita dapat melihat adanya perkembangan positif dalam pemahaman dan sikap mereka. Di sini, anak-anak telah pandai mengungkapkan bahwa korupsi berarti tidak jujur, seperti mengambil yang bukan hak kita atau berbohong. Kita juga bisa melihat bahwa mereka mulai memahami dan tingkah laku mereka saat bermain dengan jujur, seperti tidak melakukan kecurangan atau mengambil barang milik teman tanpa izin. Terdapat beberapa anak yang menceritakan kepada ibu guru tentang pengalaman pribadi mereka dalam berbuat jujur, seperti ketika menemukan uang dan mengembalikannya. Dan yang paling penting, ibu guru di sini aktif sekali mengajarkan nilai-nilai baik ini dengan cara yang seru dan membuat anak-anak senang. Berdasarkan observasi di RA Persis 0250 Cihamerang, implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran AUD dilakukan melalui yang pertama pembiasaan harian. Anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil mengenal simbol-simbolnya. Kegiatan role play seperti berbagi mainan, sila kedua, dan kerja bakti membersihkan kelas atau sila ketiga. Dan pencegahan radikalisme, yaitu penggunaan dongeng dengan tokoh beragam suku dan agama untuk menanamkan toleransi.
Guru menghindari cerita dengan narasi kita atau mereka yang berpotensi memicu prasangka. Lalu pendidikan anti korupsi yaitu pembiasaan antri, mengembalikan barang yang dipinjam, dan kantin kejujuran atau anak membayar sendiri makanan tanpa diawasi. Dan anak-anak menunjukkan pemahaman sederhana tentang kejujuran dan tolong-menolong, tetapi belum mampu mengaitkannya secara eksplisit dengan Pancasila. Guru lebih fokus pada pembentukan kebiasaan daripada penjelasan konseptual atau sesuai tahap kognitif AUD. Menurut teori pertama, yaitu hasil observasi sejalan dengan teori bahwa anak belajar nilai melalui interaksi sosial. Contoh, anak meniru guru yang mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau termasuk sila kedua. Namun, dukungan guru belum optimal saat anak bertanya kenapa harus adil atau perlu penjelasan lebih konkret. Yang kedua, pencegahan radikalisme dan teori sosialisasi politik menurut teori yang kedua. Pengenalan keragaman di era Persis sesuai teori bahwa identitas kebangsaan dibentuk sejak dini. Namun, perlu pendalaman cerita tentang konflik dan solusi. Misal, ayo damai seperti Pancasila. Pendidikan anti korupsi dan teori moral menurut teori yang nomor 3. Pembiasaan kantin kejujuran sesuai tahap atau anak jujur untuk dapat pujian. Namun perlu penguatan konsep korupsi adalah mengambil hak orang lain melalui cerita sederhana. Dan teori selanjutnya menekankan budi pekerti, tetapi di era Persis nilai Pancasila masih terpisah dari agama. Misal tidak ada diskusi jujur dalam Islam atau sila ke-1. Penelitian di era Persis menemukan bahwa penyampaian konsep radikalisme dan korupsi kepada anak-anak usia dini dilakukan melalui bahasa yang simpel dan konkret, serta menggunakan analogi yang terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari. Radikalisme seringkali dipandang sebagai ideologi yang berpotensi merugikan, yang dapat mengubah perilaku seseorang menjadi buruk dan mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Sementara korupsi dianggap sebagai tindakan tidak jujur seperti mencuri harta orang lain tanpa izin. Penekanan diberikan pada pentingnya menjadi anak yang baik, penyayang, jujur, dan berani menolak ajakan berbuat tidak baik dengan melaporkannya kepada orang dewasa. Tanggapan anak-anak menunjukkan pemahaman dasar terhadap konsep yang positif dan negatif dalam situasi tersebut. Meskipun pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah radikalisme dan korupsi belum terbentuk sepenuhnya. Fokus utama ialah menanamkan nilai-nilai positif dan membina mekanisme berlindungan diri sejak anak usia dini.